Halo, kembali lagi bersama kami di Partai X. Penjajahan bukan dari Belanda tidak ada di buku pelajaran. Masa penjajahan, masa di mana rakyat Indonesia hidup di bawah bayang-bayang kolonialisme, sebuah era panjang yang tak hanya ditandai oleh eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga oleh penderitaan rakyat kecil akibat sistem yang korup, sebuah warisan gelap yang sayangnya masih terasa hingga hari ini. Sejak abad ke-17, Nusantara menjadi incaran VOC, kongsi dagang Belanda yang memiliki hak istimewa seperti monopoli perdagangan, memungut pajak, hingga mencetak mata uang. Namun, di balik kejayaan VOC, budaya korupsi menjadi masalah serius. Pejabat VOC ini kerap menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri melalui suap, manipulasi pajak, dan jual beli jabatan. Bahkan, korupsi di tubuh VOC dianggap sebagai salah satu penyebab utama kebangkrutannya pada tahun 1799, meninggalkan utang besar pada pemerintah Belanda. Setelah VOC bubar, Belanda langsung mengambil alih wilayah jajahan di Indonesia, termasuk memperkenalkan sistem tanam paksa pada tahun 1830 sampai 1870. Sistem ini adalah cara Belanda untuk memulihkan keuangan mereka setelah perang yang melelahkan di Eropa. Mereka memanfaatkan tanah Indonesia dan keringat petani pribumi untuk menanam komoditas seperti kopi, tebu, dan nila. Komoditas ini harus diserahkan kepada pemerintah kolonial sebagai pajak. Namun, sistem ini membawa lebih dari sekedar kerja keras yang memeras tenaga. Bupati, pejabat lokal, hingga kepala desa diinstruksikan untuk mengawasi pelaksanaannya. Disinilah praktik korupsi mulai berkembang. Para bupati yang diberi kekuasaan besar oleh pemerintah kolonial seringkali menyalahgunakan posisi mereka. Mereka bertindak seolah-olah raja kecil, memeras petani miskin, dan hidup dalam kemewahan di atas penderitaan rakyat. Sejarawan mencatat bahwa banyak dari mereka menerima suap atau memanfaatkan sistem ini untuk keuntungan pribadi. Bahkan, jika seorang petani tidak mampu memenuhi kuota tanam paksa, keluarganya seringkali menjadi korban pemerasan tambahan. Bayangkan, petani yang sudah menyerahkan hasil panen terbaiknya masih harus membayar upeti kepada pejabat desa hanya untuk bisa bertahan hidup. Penderitaan mereka menjadi tak berujung. Namun, korupsi tidak berhenti pada level bupati saja. Di tingkat yang lebih rendah, kepala desa dan pejabat setempat lainnya juga terlibat. Untuk menjadi seorang kepala desa, seseorang harus memberikan uang kepada bupati. Jadi, sejak awal, pejabat sudah masuk ke dalam sistem korupsi. Begitu mereka berkuasa, mereka pun mencari cara untuk mengembalikan modal. Caranya dengan memungut pajak tambahan atau melakukan pungutan liar dari rakyat. Bayangkan betapa beratnya beban yang harus dipikul oleh rakyat biasa. Mereka bekerja dari pagi hingga malam, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi juga untuk memenuhi tuntutan para pejabat yang serakah. Mereka tak punya pilihan. Siapa yang berani melawan? Kolonial Belanda ada di belakang para pejabat ini, siap menghukum siapa saja yang dianggap membangkang. Setelah kemerdekaan, Indonesia memang bebas dari penjajahan fisik, tetapi bayangan kolonialisme terus menghantui dalam bentuk birokrasi yang korup. Budaya penyalahgunaan kekuasaan yang berakar dari era penjajahan tidak hilang begitu saja, bahkan seakan menemukan bentuk baru dalam institusi modern, termasuk lembaga perpajakan. Pada tahun 2001, melalui amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia mencoba menata ulang sistem pemerintahan untuk memperkuat demokrasi. Namun, perubahan yang dirancang untuk mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat justru menciptakan celah kelembagaan. Penghapusan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, meskipun dimaksudkan untuk mengurangi sentralisasi kekuasaan, membuat kontrol terhadap lembaga-lembaga negara, termasuk lembaga
keperbajakan menjadi lebih lemah. Seperti halnya para pejabat kolonial yang menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri. Beberapa petugas pajak di era modern menunjukkan pola serupa dengan kekuasaan untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Ada celah besar untuk melakukan korupsi seperti pemerasan, manipulasi data, atau pengabaian kewajiban hukum bagi mereka yang mampu membayar lebih. Beberapa kasus besar menunjukkan betapa dalamnya masalah ini, termasuk skandal korupsi yang melibatkan pegawai pajak yang hidup mewah di atas penderitaan rakyat biasa. Hal ini mengingatkan pada pejabat era kolonial yang menggunakan posisi mereka untuk memeras petani miskin. Sama seperti di era tanam paksa, rakyat kecil masih menjadi pihak yang paling menderita. Jika dulu petani harus menyerahkan hasil panen terbaiknya, kini mereka menghadapi tekanan pajak yang terkadang tidak transparan. Ironisnya, mereka yang berjuang mencari nafkah justru menjadi sasaran empuk, sementara korupsi besar-besaran seringkali melibatkan kalangan elit. Itu tadi video dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan kami Partai X pamit. Kami ingin satu bangsa, satu kemampuan.